warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pagi ini kita akan mempelajari tentang pantun. KD yang pertama yang akan kita capai yaitu menulis pantun sesuai dengan syarat-syarat penulisan pantun. Dan indikator selanjutnya itu mengidentifikasi syarat-syarat penulisan pantun, dan yang kedua itu menulis pantun sesuai dengan syarat-syarat penulisan pantun. Baiklah anak-anak ibu semua, kita masuki materi selanjutnya yaitu tentang pengertian pantun. Pantun merupakan puisi Melayu asli Indonesia. Kata pantun itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun, namun mempunyai makna yang sangat penting. Itulah anak-anak ibu, itulah sedikit tentang pengertian pantun. Baiklah, kita lanjut ke ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pantun memiliki bait. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Jadi pantun itu memiliki satu bait itu memiliki 4 baris. Oke. Selanjutnya anak ibu, yang kedua itu ciri-ciri pantun. Setiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi, tahu anak ibu tentang suku kata? Pasti tahu lah, sekarang udah kelas 7. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri yang ketiga itu tentang setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 suku kata. Contohnya begini, 4 sampai 6 suku kata itu contohnya begini. Pada baris pertama, jalan-jalan ke Bengkulu. Jadi, jalan-jalan ke Bengkulu. Jalan-jalan ke Bengkulu. Jadi terdapat 4 kata. Selanjutnya itu setiap bait pantun terdapat sampiran dan isi. Setiap bait pantun itu terdapat sampiran dan isi. Jadi sampiran ini terletak pada baris pertama dan kedua. Sedangkan isi itu terdapat pada baris ketiga dan keempat. Baiklah anak-anak ibu semua, selanjutnya itu pantun bersajak ABAB atau AA. Jadi pantun itu harus bersajak ABAB atau AA. Tidak boleh pantun itu bersajak ABCA atau BCAA. Jadi itulah ciri-ciri dari pantun. Baiklah anak-anak ibu semua, selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam pantun. Jadi macam-macam pantun ini terdapat 7 macam-macam pantun. Yang pertama yaitu pantun anak-anak. Jadi pantun anak-anak ini berhubungan dengan kehidupan masa kanak-kanak. Jadi pada masa kecil kita bisa melihat bagaimana kanak-kanak itu melakukan aktivitasnya. Yang kedua yaitu pantun orang muda. Pantun orang muda ini berhubungan dengan kehidupan pada masa muda. Contohnya itu pantun-pantun romantis. Itulah macam-macam pantun yang orang muda. Selanjutnya itu pantun orang tua. Pantun orang tua yaitu yang berhubungan dengan orang tua. Selanjutnya pantun jenaka. Pantun jenaka ini berhubungan dengan hal-hal lucu atau hal-hal yang menarik. Selanjutnya itu pantun nasihat. Pantun nasihat ini berhubungan dengan nasihat-nasihat atau hal-hal yang untuk mendidik atau tentang moral kita sendiri. Oke, selanjutnya itu tentang pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini berisikan tentang teka-teki dan biasanya pendengar atau pembaca diberikan kesempatan untuk menerima atau menerka-nerka. Itulah pantun teka-teki. Baiklah, selanjutnya itu tentang pantun yang terakhir, yaitu tentang pantun kiasan. Pantun kiasan
istirahat. Baiklah Nana Ibu, itulah macam-macam pantun. Baiklah Nana Ibu semua, tadi kita telah mempelajari tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan macam-macam pantun. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang contoh pantun, memberikan contoh pantun. Jadi, contoh pantun yang Ibu jelaskan yaitu tentang pantun nasihat, yaitu masak nasi dalam kukusan, nasi digoreng di atas nampan. Belajar jangan pernah bosan, agar cerah di masa depan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri pantun dari contoh yang ada di papan tulis. Yang pertama yaitu pantun memiliki 4 baris. Jadi kita hitung pantun ini memiliki 1, 2, 3, 4. Jadi sudah termasuk ke dalam ciri-ciri pantun yang pertama. Baiklah, ciri-ciri pantun yang kedua yaitu pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baiklah, kita akan menghitung setiap baris pantun berapakah terdapat suku kata yang ada di dalam pantun tersebut. Baiklah, kita akan menghitung suku katanya. Ma, sa, na, si, dalam, kukusan. Jadi kita hitung berapa suku katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sudah termasuk ke dalam ciri yang kedua yaitu pantun terdapat 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga yaitu pantun memiliki 4 sampai 6 kata. Kita hitung dari baris yang kedua itu sudah termasukkah ke dalam ciri-ciri pantun yang ketiga yaitu terdapat 4 sampai 6 kata. Baiklah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah termasuk ke dalam ciri-ciri pantun yang ketiga, terdapat 4 sampai 6 kata. Baiklah, ya, ciri-ciri pantun yang keempat yaitu terdapat sampiran dan isi. Baiklah, kita melihat dari pantun ini apakah sudah ada sampiran dan apakah sudah terdapat isi. Baiklah, kita baca ulang. Yang pertama itu baris pertama, masak nasi dalam kukusan, nasi goreng di atas nampan. Ini adalah sampiran dan belajar jangan pernah bosan agar cerah di masa depan. Ini adalah isi. Jadi sudah termasuk ke dalam ciri-ciri pantun yang keempat, terdapat sampiran dan isi. Baiklah, yang kelima itu ciri pantun terdapat ciri pantun yang kelima itu pantun bersaja AB-AB atau AA. Baiklah, kita lihat dari 5 akhirnya. Apakah bersaja AB-AB atau AA? Jadi bersaja N. Berarti pantun ini bersaja AAAA. Berarti sudah termasuk ke dalam ciri-ciri pantun yang kelima. Baiklah, itulah yang Ibu dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu semua. Jadi, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.